Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Mushola Al-Mas'uliyah, Ketua DKM Bapak Ustaz Adani, para sesepuh Bapak Marzuki, dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khusus Pak Mudita dari Mushola Al-Muhajirin, Bang Ade atas selaku Ketua DKM Mushola, dan Bapak Salim serta Ibu. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu melanjutkan kajian kitab Tasawwuf Ibadah. Sabtu yang lalu saya mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang di Kudus nengokin orang tua, mertua yang lagi tidak sehat. Doakan semoga orang tua kami selalu sehat dan bahagia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian Tasawwuf Ibadah. Pada kesempatan malam hari ini masih pada babul khumasi, dan kita masuk pada maqalah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asyrata. Maqalah, ucapan atau nasihat yang ke-18. Qala Nabiyyu, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau yang menjadi nasihat untuk kita semua begini: Inna fi jam'il mali khamsata asya. Beliau menyampaikan inna fi jam'il mal, sesungguhnya di dalam usaha mengumpulkan harta benda, dan berangkat pagi pulang sore, ada yang berangkat gelap pulang gelap, nyari apa? Nyari harta. Ternyata di dalam proses mencari mengumpulkan harta itu terdapat khamsata asya, yaitu terdapat 5 perkara yang harus kita renungkan bersama. Jangan sampai udah capek, lelah ngumpulin harta, ternyata harta itu menjadi bencana buat kita. Apa yang dimaksud Rasulullah 5 perkara tersebut? Yang pertama, al-ana'a fi jam'ihi. Yang pertama adalah anak itu masyaqqah, yaitu sesuatu yang menjadi berat, sesuatu yang bikin capek, sesuatu yang bikin lelah fi jam'ihi, di saat mengumpulkan harta. Berangkat pagi-pagi bawa gerobak, kiri kanan buah penuh. Apa ya?
ternyata nggak laku, lebih capek lagi ya. Laku aja capek, bagaimana nggak laku? Capeknya luar biasa. Tapi walaupun capek ya, manusia tetap aja tiap hari begitu. Yang kerja, dagang ya dagang, yang petani ya petani terus. Artinya, di sini Rasulullah mengingatkan bahwa di situ ada sebuah lelah yang luar biasa saat mengumpulkan harta. Maka ketika seseorang itu niat bekerja hanya semata-mata nyari harta, maka dia rugi serugi-rugi. Rugi serugi-ruginya. Rugi apa? Rugi ternyata harta yang diinginkan tidak sesuai. Kadang-kadang begitu. Rugi karena jerih payah yang Bapak Ibu lakukan, keringat, capek, lelah luar biasa, tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Makanya silakan bekerja, tapi perbaikilah niat kita semua. Selama ini kalau bekerja niatnya apa? Dari rezeki, dari duit. Bapak kalau niatnya nyari rezeki salah. Rezeki itu nggak usah dicari, Pak. Rezeki itu sudah ada jatahnya masing-masing. Ayam nggak kerja aja dapat. Kalau bicara nyari rezeki, nyari duit, apakah iya rezeki itu mesti duit? Maka niatnya kita perbaiki. Apa niatnya? Niatnya adalah mencari nafkah untuk istri, anak, orang tua, keluarga. Ketika kita niatnya benar mencari nafkah untuk keluarga, maka setiap tetes keringat menjadi pahala. Lelahnya badan kita menjadi pahala. Ada untungnya menjadi berkah. Seandainya belum beruntung, tetap pahala tidak akan terhapus. Itu kalau niatnya benar. Tapi kalau niatnya nggak benar, kerja dari duit cuma gitu doang, Pak. Satu, keringat kita yang kita usahakan keringat sedang itu nggak ada pahala. Badan lelah nggak gerak-gerak meretak, ya nggak ada pahalanya. Umpamanya dapat duit, keberkahannya nggak ada. Umpamanya nggak ada duit, ya malah ruginya luar biasa. Udah dibela-belain lelah, berangkat gelap, ternyata nggak dapat apa-apa. Makanya Rasulullah mengingatkan setiap orang yang mengumpulkan harta bekerja pasti lelah, dan dia lelah ini menjadi sebuah nilai berkah, ada pahala. Maka perbaikilah niat kita semua. Jadi kerja niatnya apa? Mencari nafkah. Mencari nafkah. Ya. Ada kalimat yang mengatakan kita mencari akhirat, tapi tujuannya untuk dunia kekayaan. Ini dibenci sama Allah. Ini gimana? Oh, itu mencari akhirat dengan tujuan dunia seperti umpamanya ngaji, berceramah, ya, ceramah tangtung, salah sini cok luar biasa ramenya. Dia hanya kejar dunia saja. Tidak ada niat sedikit pun benar-benar dakwah. Dari awal aja udah ada transaksi yang jelas. Ceramah di mana? Rawan Denok boleh. Biasanya saya di Rawan Denok 3 juta. DP dulu. Ya. Transaksional. Orang seperti itu loh Pak, yang kelihatannya ibadah akhirat, ternyata dia hanya bertujuan mencari dunia. Orang seperti itu dibenci oleh Allah. Itu sama juga menjual belikan ayat Allah. Ngaji yang begini Pak, nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena kita nggak pernah transaksi kan Bapak ya. Ustaz ngaji saya bayar sekian, nggak ada Pak. Nggak jelas. Saya dikasih ya saya terima, nggak dikasih ya tetap besok saya kasih lagi. Nggak ada transaksi. Pernah rokok saya kasih, nggak ada. Dibagi ya alhamdulillah, nggak dibagi. Ya nggak apa-apa.
Bukan dokter saya ngambek nggak ngaji lagi, tenang aja Pak. Karena di awal kita nggak ada transaksi macam apa. Pokoknya transaksinya, Ustaz, tolong ajarin ngaji malam Sabtu. Ya udah siap, selesai. Jadi kita nggak cari apa-apa. Kalau dibagi, alhamdulillah. Nggak dibagi, tetap pahala itu Allah tulis. Kata Pak Marji, kalau nggak dibagi, tanda itu Pak. Terus saya itu punya majelis taklim di Mampang. Ya nggak jelas. Itu saya ramatin sekarang udah 5 tahun berjalan. Saya kenapa saya sebut nggak jelas? Ya nggak jelas. Nggak jelas. Saya dikasih per minggu, atau per sekali pertemuan, atau per bulan, nggak jelas Pak. Kalau pengurusan lagi ingat ya bagi, kalau lagi nggak ingat ya bisa berbulan-bulan. Dan itu berjalan 5 tahun. Kenapa masih bertahan di situ saya? Begini cara berpikirnya. Pertama, kita memang niat intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu, mendakwahkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, kalau toh ada yang seperti itu justru menjadi senjata saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sedang malam ini saya ngaji di sono ya Allah. Itu pengurusnya nggak ada pengertiannya sama saya. Saya minta kepadamu ya Allah. Oh itu dapatnya lebih banyak Pak. Bukan belum kampung, nggak bakalan dua datang lagi. Enggak. Makanya majelis taklim saya nggak ada yang bubar Pak. Kenapa? Saya khawatir Pak. Kecuali kalau pengurus saya pengen bubarin ya mau. Tapi nggak ada ceritanya saya bubarin itu kan. Jadi gitu udah melihat ya. Sebaliknya, ada yang sebaliknya, kelihatannya itu amal dunia, tapi ternyata bernilai amal akhirat. Itu tadi tergantung niat Bapak. Bapak bekerja kan kelihatan amal dunia, betul. Bawa cangkul, ngaduk-ngadukan, gitu kan kelihatan amal dunia. Tapi ketika Bapak niatnya benar, mencari nafkah untuk keluarga, biar anak bisa sekolah, anak biar bisa mondok, istri juga biar senang, ya. Dan nangin istri kan pahalanya gede banget. Itu semua menjadi sebuah nilai pahala. Kelihatannya amal dunia, ternyata ada nilai pahala di akhirat. Nah, makanya di sini Rasulullah sudah memberikan warning, perhatian bahwa orang kerja itu capek. Jangan sampai capeknya kita benar-benar capek, gak ada nilai di hadapan Allah. Rugi. Kayak enggak pahala kosong, jadi kan begitu Pak. Nah, itu yang pertama. Saya segera diperbaiki, niatnya diperbaiki. Ustaz, berarti kalau ucapan mencari nafkah itu harus diucapkan enggak? Enggak, dalam hati Pak. Enggak, kalau saya kan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu doa namanya, doa mau berangkat, kan berangkat tuh gitu. Doa berangkat. Niat itu di hati. Itu namanya doa mau berangkat kerja. Nah niat kerja itu nyari apa? Jadi diperbaiki. Nyari nafkah, nah itu menjadi pahala. Kalau cuma nyari duit, itu tidak ada nilai pahalanya dan justru bahaya. Enggak laku, enggak dapat duit sampai rumah ngamuk. Melihatnya nyari duit ternyata enggak dapat sampai rumah ngamuk apa? Ngamuk istri doang, semua doang. Giliran dapat duit, lupa sama istri. Ada nggak suami model begitu? Ya salahnya gitu. Giliran dapat duit banyak, malah nggak pulang-pulang. Makanya niat itu menentukan. Dan sekarang perbaiki niat. Dapat banyak, dapat sedikit, Allah sudah ngatur Pak rezeki kita. Kita itu sudah tertulis kok. Kalau Bapak niatnya biar kaya, ya malah salah lagi. Kerja biar kaya, salah lagi itu malah. Kenapa? Kaya miskin itu sudah tertulis. Ketika kita berada di rahim ibu kita usia 4 bulan, itu sudah tertulis. Ajal kita, rezeki kita, bagaimana kelakuan kita, bagaimana nanti umur kita, mati kita, tertulis Pak. Tertulis pamannya kok tertulis jadi orang kaya. Mau diapain, mau ditendang, mau disikut, mau diapain, tetap aja dia jadi orang
Memang udah tertulis, udah ada garis. Tapi kalau takdirnya tulisannya menjadi orang miskin, ditinggalin warisan kontrakan 15 pintu, ya habis Pak. Betul. Ditinggalin warisan orang tuanya karena ampar-amparan, ujung-ujungnya habis jadi orang miskin. Emang udah takdirnya. Makanya kita nyari nafkah, nyari berkah. Terserah takdir kita mau kaya mau miskin, tapi kalau kita berkah, beres urusan. Betul. Betul. Nah gitu loh Pak. Jadi kalau niatnya kerja biar kaya, kalau niatnya salah, giliran kaya malah gak beres Pak. Malah gak beres. Giliran kaya justru malah cerai sama istrinya. Giliran kaya malah berantem sama mertuanya. Kemarin waktu miskin romantis sama istrinya. Kan ada begitu ya. Salah biasa itu. Harus sekarang perbaikinya. Yang kedua, wasyughla an dzikrillah ta'ala. Orang itu kalau sibuk mengumpulin harta akan mendapatkan asyughla. Asyughla itu tersibukkan hingga lalai mengingat Allah. Asyughla an dzikrillah. Sibuk sehingga lalai mengingat Allah. Kemarin sholat berjamaah 5 waktu di musola, ngaji juga ikut, ada maulidan juga ikut. Giliran sekarang kerjanya lancar, udah gak kelihatan lagi di musola, udah gak kelihatan lagi ngajinya, apalagi kalau zikir, apalagi kalau tahajud, udah ketinggalan semua. Rata-rata orang begitu. Betul. Ini orang yang lagi usaha sibuk, jam segini tuh belum pulang kan? Betul. Jam berapa pulang? Entah jam 9 baru pulang. Nah itu kan akhirnya terbengkalai ibadahnya, terbengkalai. Kalau nggak hati-hati terbengkalai semua. Makanya Bapak silakan kerja yang rajin. Yang rajin silakan. Tapi ingat jangan sampai sibuk itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu. Kalau kita minta saja kita nggak punya kerjaan, minta kerjaan, doa ya Allah saya butuh dikasih Allah pekerjaan lancar banget. Kok ternyata orang itu lari dari Allah, itu ibarat bom waktu Pak. Satu saat bom itu meledak dan bangkrut semuanya, nangis, bisa jadi orang itu stres, udah jauh dari Allah, ternyata bangkrut. Siapa yang menolongnya? Ibarat bom waktu Pak, tinggal nunggu Allah membalikkan posisinya. Tapi walaupun dia rajin kerja, sibuk, tapi ibadah tidak pernah lalai. Nah, orang ini biasanya awet Pak. Rezekinya awet, kerjanya awet, ibadahnya juga tambah bagus. Begitu Pak. Makanya secapek-capeknya Bapak kerja, jangan jadikan alasan terus gak sholat, padahal biasanya sholat. Terus gak datang ngaji, padahal dulu biasanya rajin ngaji. Hati-hati. Kalau itu yang terjadi, ibarat bom waktu, nanti Allah balik itu posisinya. Nyusup kalau bahasa orang sini. Nyusup apa keberangsa? Lebih marah-marah Pak. Jadi Bapak bisa amati deh. Orang yang bisa rajin tiba-tiba gak pernah rajin, gimana? Aduh lagi sibuk kerja, hati-hati. Ibarat bom waktu, tunggu meledaknya aja Pak. Makanya walaupun capek datang, Bang Daus baru datang langsung ngaji, ya Bang Daus ya. Perjuangan kok dijadikan alasan, aduh capek saya baru sampai rumah nggak ngaji, nggak sholat berjamaah, nanti dia tunggu di balik Allah Bapak dulu kita. Nah makanya Rasulullah memberikan peringatan. Yang namanya kerja itu sibuk, tapi jangan sampai itu menjadi alasan kita lalai sama Allah.
waktunya sholat, waktunya ngaji, jangan dihabiskan hanya untuk kerja. Tapi fakta di lapangan orang seringkali begitu, Pak. Seringkali begitu. Giliran lagi gak punya kerjaan, rajin ke musola, rajin ngaji. Giliran punya kerjaan, Masya Allah, lupa segala-galanya. Orang seperti itu loh Pak, gak panjang Pak, kerjaannya gak bakal panjang, rezekinya gak bakal panjang. Lihat aja. Dan itu sudah sunatullah juga. Makanya kalau biar pengen rezeki panjang, usahanya panjang, barokah, jangan pernah meninggalkan Allah. Aneh loh Pak, pengen kerja biar sukses, biar dapat rezeki banyak, tapi dia meninggalkan Allah dan yang memberi rezeki, itu aneh. Maka dalam teori ilmu tasawuf, Bapak kerja semampunya, harusnya begitu, semampunya. Yang penting Bapak perbaiki, tingkatkan kualitas hubungan Bapak dengan Tuhan Allah dan yang memberi rezeki. Begitu caranya Pak. Lalu Bapak mati-matian, malah jadi kaki jadi kepala, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi Bapak meninggalkan Allah yang memberi kekayaan. Ya sama juga Bapak salah arah itu. Harusnya kalau pengen dapat rezeki, deketi zat yang memberi. Kan begitu Pak. Bapak malah deketin orang jauh dari Allah yang bersalah. Itu logika yang dibangun dalam kajian tasawuf, kerja semampunya, tapi tingkatkan kualitas hubunganmu dengan Allah. Tetap beres-beres Pak urusan, jangan khawatir. Yes. Yang ketiga, orang yang sibuk mengumpulkan harta itu akan mendapati wal khaufa min salibihi aw salibihi. Dia akan diliputi rasa takut. Takut dari apa? Min salibihi, takut dari kehilangan hartanya atau takut dari pencurian hartanya. Betul. Orang yang miskin sama orang kaya ketika meninggalkan rumah itu beda Pak. Kalau orang miskin tinggal rumah udah tinggal tutup selesai berangkat, nggak pakai dikunci, nggak usah. Apa yang dikunci? Apa yang dikunci? Apa yang ada apa-apanya? Tapi kalau orang kaya ributnya luar biasa Pak. Lemari dikunci, kamar dikunci, rumah dikunci, gerbang dikunci. Udah gitu pakai CCTV segala macam, ribet Pak. Kenapa? Diliputi ketakutan. Semakin banyak harta Bapak, maka ketakutan itu akan semakin besar. Itu sudah menjadi teori Pak. Semakin banyak harta kita, ketakutan ini akan semakin besar. Semakin sedikit harta kita, ya kita nggak punya rasa takut, apa yang ditakutkan. Begitu. Kecuali orang-orang, nah di sini Pak, dalam kajian tasawufnya, kecuali orang-orang yang mampu meletakkan hartanya cukup di tangan, bukan di hati. Nah ini yang susah. Meletakkan harta cukup di tangan, gak usah dimasukkan ke hati, maka orang itu akan terbebas dari rasa takut kehilangan hartanya. Maksudnya diletakkan di tangan itu, kalau ada orang butuh ya dibagi, ada orang minta dibagi. Kalau ada orang nyolong, ya gak apa-apa. Gitu. Tapi kalau diletakkan di hati, itu harta gelisah mulu Pak. Kelihatannya duduk di majelis taklim, mata melotot, pikiran melayang Pak. Melayang. Ya Allah, dari itu belum ya. Motor masih di rumah kan ya, macam itu Pak. Makanya lebih parah Pak. Punya sendal baru, tapi nggak ditaruh di kaki, naruhnya di pala. Ada nggak orang begitu? Ada nggak Pak? Sendal itu kan harusnya di kaki Pak.
karena dia diliputi ketakutan. Sepanjang dia sholat dari takbir sampai salam dia dipikirin sendal. Ya saya salah harus sendal. Ya kalau mau nih. Sepanjang sholat dia dipikirin. Jadi isi kepalanya sendal Pak. Padahal harusnya kepala itu di kepala, seharusnya sendal itu di kepala atau di kaki? Di kaki harusnya. Cuma kenapa bisa masuk kepala? Nah itu tadi loh Pak, kecintaan yang berlebihan terhadap harta itu malah mengganggu kehidupan kita sendiri Pak. Ya harusnya sendal cukup di kaki, tapi kenapa sepanjang sholat bukannya ingat Allah malah ingat sendal? Belum yang lain-lain. Makanya di situ lah, silakan Bapak cari harta yang banyak silakan. Tapi jangan sampai masuk ke hati. Kalau sampai masuk ke hati, Bapak stres ujung-ujungnya. Stres, kenapa? Ketakutan mulu. Ya, mertua datang. Mertua datang aja gelisah tuh. Ya, duit lagi. Duit lagi. Ada saudaranya apa? Ya, udah ketakutan mulu, Pak. Lalu teman datang aja udah takut. Ya. Ketakutan mulu, Pak. Kenapa? Karena hartanya disimpan di hati, Pak. Coba kalau harta taruh di tangan aja cukup. Mau pinjam? Oh iya ada, silakan. Kalau nggak ada bilang nggak ada, kalau ada yang selesai. Nggak dibalikin ya nggak apa-apa, saya tagih di akhirat selesai kan? Tapi kalau orang terlalu cinta, waduh stres terus Pak. Apalagi orang perempuan, makanya alhamdulillah Pak. Saya pulang kampung seminggu itu apa rumah saya ada yang jagain? Nggak ada Pak. Rumah saya tinggal, pondok saya tinggal. Ya, kunci saya serahin tetangga Pak. Yang biasa bersihin rumah saya, udah saya tinggal. Saya nggak pernah nanya-nanya gimana kabar rumah. Saya bebaskan hati saya. Ini saya liburan di Kudus itu tenang banget Pak. Enggak mau khawatir gini-gitu ini itu enggak. Padahal kalau ada maling masuk itu ya kira-kira ya lumayan lah kalau ada dicolok itu Pak. Motor saya tinggal di rumah ada dua, ada NMAX sama Beat. Saya tinggal. Enggak saya gubuk kayak rantai ini enggak. Itu saya kunci biasa di setang. Saya titipin tetangga juga. Tenang kita liburan di Kudus Pak. Kenapa? Harta cukup di tangan, nggak usah dimasukin ke dalam. Dan kalau kita mau di dalam hati, kita gelisah di Kudus, nggak jadi liburan, nggak jadi senang ketemu keluarga, gelisah pengen buru-buru banget, ntar gimana, motor gimana. Nah di sini kita latihan Pak, latihan semacam itu. Justru semakin kita nggak butuh harta, Pak. Ini kajian tasawuf Pak. Justru harta yang akan ngejar-ngejar kita. Sebaliknya, kalau kita ngubur-ngubur harta, malah seringkali Pak, dunia itu malah lari meninggalkan kita. Itu kajian tasawufnya Pak. Makanya dunia harta itu diibaratkan seperti kupu-kupu Pak. Bapak kejar setengah mati gak ketangkep Pak. Bila Bapak Allah nyender di pohon istirahat tidur, tahu kupu-kupu nemplok di hidung kita. Ada yang begitu. Bapak kerja setengah mati, lelah nggak dapat apa-apa. Ya Allah, saya udah nyerah ya Allah. Saya serahkan semua kepadamu ya Allah. Saya lelah. Bapak sholat sampai rumah sholat tidur, istirahat tidur, lelah setengah hari. Bangun tidur ternyata ada kabar gembira. Bang Muhammad, ini komisi Bang Muhammad kemarin dari tangan 10 juta. Oh, alhamdulillah. Mungkin gak itu? Sangat mungkin Pak. Allah luar biasa. Pokoknya perbaiki hubunganmu dengan Allah. Udah itu rumusnya. Jangan mau dirusak. Di babak belur kita rusak menjadi kita. Nah, itu yang
ketiga ya. Yang keempat, kata Rasulullah, orang yang sedang mengumpulkan harta, maka di situ terdapat ihtimalu isbil bakhil li nafsi. Maka dia satu saat akan menyandang predikat sebagai bakhil, dicap orang sebagai orang pelit, Pak. Bapak kelihatan rumah bagus, ada mobil bagus, tiba-tiba Pak dia datang pada Maulid, datang ke rumah minta sumbangan. Bapak mau ngasih berapa? Ngasih 100.000. Kira-kira pada dia akan sampai turun tuh? Ya pantas. Rumahnya bagus, mobil bagus, ngasih cuma 100, langsung dicap pelit kan? Makanya tapi pelit. Susah loh Pak. Beda dengan orang miskin. Orang miskin diminta cuma kok nggak ngasih, maklum namanya juga aman dari kata pelit gitu loh Pak. Betul. Jadi enakan kaya apa pelit? Gimana? Susah udah urusan harta itu. Kasih banyak, kasih dikit itu orang kalau udah dianggap kaya Pak, sebenarnya berdosa. Orang kalau dianggap kaya itu jadi jujukan. Jujukan tahu Pak? Jujukan itu jadi tujuan. Saudara kalau ada masalah ya lari ke kita, tetangga ada masalah juga larinya ke. Kenapa? Karena Bapak dianggap kaya. Ah itu dia. Beli miskin apa kaya? Orang mau lahiran tunjukin kita, tetangga mati ya kita juga. Kurang duit kita, pada dia mau sholat kurang duit ya kita lah. Begitu. Kalau nggak dibagi dicapelin. Gimana? Jadi sepanjang proses kayaknya nggak ngasih gitu ya kalau tidak mau gitu. Tapi begitu meninggal akan banyak baru dibagi gitu. Begitu meninggal. Hartanya dia kayaknya lah baru dikasih ini. Sama ahli warisnya. Dikasih ke siapa? Sudah. Oh, disedekahkan. Ketika dia hidup dia nggak pernah ngasih. Pelit lah. Ketika mati, kemudian baru ahli warisnya ya. ngasih kan. Oh ya bagus itu, ketolong berarti. Ketolong. Coba ahli warisnya sama-sama pelit. Bapak dulu dia jalan kerja. Ketolong itu namanya. Makanya apa? Jadi orang kaya itu sebenarnya ya banyak keenaknya. Makanya Bapak, biar kita nggak dicap, silakan Bapak kaya, tapi ingat Bapak harus dermawan. Kalau enggak langsung dicap bakhil. Bakhil ini Pak adalah sifat buruk yang dicela oleh Al-Quran. Bahkan diancam dalam hadis, al-bakhilu ba'idun minal jannah qaribun ilan nar. Orang yang bakhil jauh dari surga, dekat ke neraka. As-sakhiyyu qaribun ilan jannah ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan surga, jauh dari neraka. Kalau Bapak belum siap jadi orang dermawan, gak usah jadi orang kaya. Kenapa? Malah resiko, sama juga Bapak mendekatkan diri kepada neraka. Siap dermawan kan? Kalau nggak siap nggak usah jadi orang kaya. Ini betul begitu. Tapi kalau Bapak siap dermawan, ya silakan jadi orang kaya. Sehingga kekayaan itu benar-benar menolong Bapak nanti di kehidupan akhirat. Bu, Ibu siap dermawan ya? Oi, siap jadi dermawan ya? Insya Allah. Orang kaya tuh Pak,
itu kelihatan tanda-tandanya ini bakal jadi orang kaya. Kelihatan dari kecil Pak. Apa kelihatannya? Kedermawanannya udah muncul. Kedermawanannya udah mulai muncul. Itu tanda-tanda dia akan jadi orang besar, dia akan jadi orang kaya. Bapak bisa lihat deh. Kita punya anak berapa nih? 5. Orang tua bisa tandai. Ini anak beda nih. Ini pelit. Ini masa bodoh, nggak peduli sama orang tua. Ini galak. Nah, ini dermawan ibu saya. Nanti tandai Pak akan tumbuh jadi orang besar, jadi orang kaya. Itu udah kelihatan dari kecil. Tapi kalau orang dari itu udah kelihatan pelitnya, seandainya dia kaya itu jadi beban dia nanti di akhirat. Makanya kalau pengen jadi orang kaya harus bisa memangkaskan diri. Bagaimana cara memangkaskan diri? Mulailah dermawan dari sekarang. Itu namanya memantaskan diri, layak jadi orang kaya, dan kekayaannya akan menghantarkan kepada surganya Allah. Amin ya Rabbal. Semoga kita tidak hanya kaya harta, tapi kaya hati, kaya amal, kaya ibadah, kaya pula pahalanya. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.